Jadi saat ini ada 70 negara terikat dengan obor. One Belt, One Road. Semua di belt diikat dengan satu, roadnya ke Beijing semua. Jadi cara dia memprinting yuan adalah berbasis project di negara orang. Saya ulangi lagi ya. IMF memprinting money dolarnya menggunakan project di negara lain, dan itu sekarang ditiru oleh obor One Belt One Road-nya dia. Jadi negara-negara 70 negara, ada Pakistan, ada Sri Lanka, Papua Nugini. Mungkin 60% portfolionya diambil oleh obor tadi. Jadi dia ngeprint yuan berbasis project di negara lain gitu ya. Nah, apa yang Amerika lakukan adalah Amerika mau melakukan deoborisasi. Jadi dia mau cara membuat miskinnya project obor itu adalah deoborisasi. Jadi kalau Trump menang, menurut saya Cina lewat. Tapi Trump ini compang-camping sekarang karena globalis cabal, si kaum Bilderberg sangat benci sama Amerika karena globalis cabal itu sudah kawin sama Partai Komunis Cina, sehingga seluruh proyek globalis semua ada di Cina. Jadi sekali lagi, ini menarik nih. Cina pasang badan sebagai underlaying, sebagai pondasi dari seluruh globalis cabal. Cina bermain karena globalis senang sama negara otoriter. Dia nggak senang sama negara demokrasi. Otoriter kan one man, suara pemimpin langsung diikuti suara rakyat. Rakyat nggak mau disikat rakyatnya gitu ya. Itu anti demokrasi gitu. Nah, globalis cabal ini anti kemanusiaan. Mereka mendukung aborsi, mereka mendukung LGBT gitu ya. Sementara itu bukan portfolionya Bosman. Portfolionya Bosman adalah kita mendukung life, kita anti aborsi, orang aborsi kita nggak boleh, kita nggak mendukung LGBT dan lain sebagainya. Dan ini mau clear, saya mau katakan. Jadi sekali lagi, Indonesia harusnya bagaimana gitu ya. Saran saya, Indonesia adalah tidak ke Amerika, tidak ke Cina, tapi bukan netral. Sekali lagi, ini harus diingat deh. Netral itu artinya nggak ada posisi. Kita harus ambil posisi. Jadi saya berharap Indonesia ke depan memanfaatkan konflik kisruh ini. Saya udah pernah cerita tentang choke point. Sekarang kita nggak bicara itu. Kita ada lagi untuk menyelesaikan masalah itu adalah, nah ini. Jadi sahabat semua, kira-kira 2 minggu yang lalu saya membuat video yang ternyata sangat menggemparkan karena video itu adalah The Secret Meeting That Changed Indonesia. Di mana saya terinspirasi dengan peristiwa tahun 89, di mana ada The Secret Meeting That Changed China, di mana China merubah center of gravitatis atau pusatnya dari menjadi independen, menjadi tidak bergantung pada IMF. Dia punya ukuran sendiri, dia punya hukum dagang sendiri, dia punya meteran sendiri yang dia lakukan dan membuat China sebesar sekarang. Itu sebenarnya saya sangat terinspirasi dengan China, bahwa Indonesia waktunya sekarang. Kenapa waktunya sekarang? Saya mau terang. Nomor 1, 2 negara lagi perang, dan ini adalah perang benar-benar pasti terjadi. Dan begitu mereka memenangkan perang, misalnya Tiongkok memenangkan perang, ya sudah, dunia akan rule by Tiongkok. Kemudian kalau Amerika menang, ya rule by Amerika gitu ya. Dan kita tahu bagaimana Amerika rule the world-nya gitu ya. Nah, sekarang who will win? Pertanyaannya, siapa yang akan menang? Dimanapun perang, panjang syaratnya ya. Kalau perangnya panjang, dua-duanya hancur gitu ya. Maka itu saya mungkin orang yang paling aneh mengharapkan ini perang fisik, benar-benar tembak-tembakan dan perangnya lama, dunianya hancur dua-duanya. Ini kesempatan kita unggul, itu satu. Yang kedua adalah kita ini mau mengingatkan Pak Jokowi. Pak Jokowi, Anda orang paling beruntung sedunia, di mana Anda saat ini mempunyai suara di partai itu lebih dari 60%, bahkan saya menduga lebih dari 70%. Kalau Anda udah dapat 70%, 2/3 suara lebih, Anda absolut. Dan ini bagus. Kenapa bagus? Karena kalau politiknya gonjang-ganjing, Anda nggak kontrol, Anda tidak bisa melakukan apa yang akan kita sarankan. Jadi saya ada 2. Nomor 1, kenapa saya sebut time is now? Time is now gitu ya. Pak Jokowi nggak bisa. Saya sengaja sekarang bicaranya kepada pemimpin tertinggi yang secara sah Anda berkuasa. Saya mau mengingatkan, Pak, ini perang gitu ya. Perang ini Anda harus ubah seluruh pemainnya yang jago perang. Percaya saya, kalau Anda masih pakai tim yang lama bukan tidak dipakai, tapi Anda harus punya tim cadangan baru yang untuk menggunakannya. Jadi gini Pak Jokowi, Anda punya kekuasaan sangat absolut dan itu luar biasa. Di negara demokrasi Anda dapat 2/3 suara atau lebih. Ini momennya, itu satu. Kedua, tadi negara besar lagi perang, yaitu China sama Amerika lagi perang. Karena perang besar ini terjadi, mereka sebenarnya fokusnya di negara masing-masing. Mereka nggak fokus sama Indonesia. Ditambah lagi. China sekarang ada hujan yang hampir 30 hari. Begitu salah satu dam besar jebol, China dipukul dari dalam. Dan Amerika ada COVID di dalam negerinya gitu ya. Jadi dalam negeri masing-masing bermasalah nih gitu. Kemudian luar negerinya mereka perang. Mereka nggak mungkin mikir tentang Indonesia. Percaya saya, mau itu mindahin pabrik ke Indonesia apa segala macam, itu nggak gitu-gitu amat. Swasta doang, itu bukan negara gitu ya. Kemudian Anda punya kekuasaan yang bisa Anda drive ke kiri semua, ke kanan semua gitu ya. Kemudian ada hal yang menarik Pak Presiden yang terhormat, Anda menerbitkan surat bahwa saat ini negara dalam keadaan darurat COVID gitu ya. Dengan undang-undang, saya lupa Perpu atau Perpres ini ya, bencana nasional ini, Anda bisa lead negara ini menjadi sangat ngebut, di mana dunia yang lainnya akan lumrah. Iya dah, nggak apa-apa
deh gitu ya. Dan terakhir yang nomor 4, Pak Jokowi, saat ini semua negara melakukan yang namanya deglobalisasi. Deglobalisasi artinya dulu kan ada namanya global supply chain. Jadi ini nyuplai ke sini, nyuplai ke sini, rumit sekali global supply chain. Sekarang banyak negara yang lagi diblok, lagi nutup, lagi mau perang dan lain sebagainya. Jadi deglobalisasi adalah every country for their own. Jadi Indonesia untuk Indonesia, Singapura untuk Singapura dan lain sebagainya. Jadi Indonesia sangat diuntungkan karena Indonesia bisa makan dengan bangsanya sendiri. Kalau di Singapura begitu deglobalisasi langsung shrinking 40%. Bapak tahu bahwa dia mendadak langsung turun ekonominya 12% dan shrinkingnya itu 40%. Jadi mengecil mendadak volumenya. Korea Selatan sudah mengecil karena nggak ada bahan baku. Indonesia nggak ada masalah, Indonesia nggak akan mengecil. Dan sekali lagi yang kita mau ingatkan, dengan 4 hal itu, maka yang kita harus lakukan adalah melakukan apa yang China lakukan. Kita tiru, jangan ngikuti maunya China, tapi tiru langkah China. China 30 tahun yang lalu, saya udah berkali-kali bilang, dia menerbitkan renminbi dengan yuan berbeda. Renminbi berdasarkan project gitu ya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia tidak lagi menciptakan printing money fisik, karena itu zaman dulu. Sekarang sudah ada blockchain. Blockchain ini kita bisa printing yang namanya e-renminbi. Ini kalau kita Cina. Dia sudah melakukan e-renminbi. Mulai Mei dia melakukan e-renminbi dan puncaknya 2021 dia akan melakukan e-renminbi menggunakan digital currency berbasis blockchain. Apa yang kita lakukan? Kita juga sama. Gunakan e-rupiah untuk membangun ekonomi Indonesia seperti halnya e-renminbi. Sama persis copy paste dan Anda nggak usah ragu-ragu, Pak. FGD mikir dulu INA itu. Pak, saat ini kalau mau menggunakan cara pemikiran bos-bos kita, pejabat-pejabat kita yang masih dengan cara Keynesian, masih dengan cara ini nanti inflasi segala macam, di digital blockchain nggak bisa korupsi. Orang datanya kita tahu kan, trusted open ledger gitu ya. Jadi cara bantunya kemana? Ke UKM industri nomor 1, UKM yang trading nomor 2 tapi trading lokal, jangan ada import dan ekspor. Jadi UKM kalau mereka misalnya perlu duit 1 miliar gitu ya, mereka punya jaminan katakanlah project aset, mereka bisa kita valuasi kok aset mereka 500 juta gitu ya, kasih 300% Pak, bukan kayak kredit bank sekarang punya 1 miliar keluarin cuma 70%, punya 1 miliar keluarin 3 kali lipat. Rupiah tadi adalah Anda cuma digital, nggak perlu ngeprint, nggak usah ngabisin kertas, langsung pindah dan infrastrukturnya udah ada, sudah ada OVO, sudah ada GoPay, sudah ada Dinaran. Anda udah ada pakai Dinaran, tinggal distribusi aja, tinggal mau 3 miliar tadi untuk sektor produksi. Pokoknya 5 tahun mereka nyicil setiap bulan berapa, balik. Saya yakin Pak, kalau Bapak lakukan itu, ekonomi Indonesia terutama industri Indonesia akan the best in the world. Pada saat mereka perang ini Pak, kita nyolong di tikungan. Jadi 2024 kita bisa number 1 country, bukan number 4. PricewaterhouseCoopers pernah bilang kita akan big 5. Enggak Pak, kalau perlu kasih saya untuk operasi intelijen Pak, saya bikin Amerika sama Cina malah perang Pak. Kasih gua 1 pesawat kapal perang, saya tembak 1 nuklir kami ke Cina, nanti Cina bilang tuh Amerika tuh ya udah biar tembak-tembakan, udah kita yang masuk duluan. Kalau perlu gua jadi bajingannya Pak. Jadiin gua persona non grata Pak, orang yang tidak disukai dunia Pak. Kasih saya untuk izin untuk operasi intelijen, saya masuk, saya tembak itu 1 rudal ke Cina, terus nanti tembak-tembakan, mereka perang Pak. Mereka perang, kita manfaatin untuk membangun ekonomi. Saya dibenci dunia nggak apa-apa Pak, tapi dicintai tanah air nggak apa-apa Pak. Jadi agak gila sedikit lah Pak. Dan usul-usul ini mudah-mudahan membuat sisi lain bernegara sehingga ekonomi kita maju bareng. Jadi dulu Pak, di tahun 45 ini saya ngomong sengaja kepada pemimpin dan pejabat negara lainnya. Bapak Ibu mungkin ada yang Ibu. Di tahun 45 kita merdeka karena Kamen Soro, menderita bersama gitu ya. Sekarang ini ada yang seneng, ada yang susah. Jadi sekarang kita nggak kompak. Jadi cara untuk membuat bangsa kita ini kompak satu Pak, cepet-cepet buat common happiness Pak. Cepet-cepet buat seneng bareng. Jangan susah bareng Pak. Kita udah capek tahun 45 aja kita susahnya. Kalau sekarang ke depan kita harus buat common happiness. Kita mau seneng bareng Pak. Cara senengnya bareng gimana? Pegang masing-masing duit untuk sektor produksi Pak. Begitu UKM sektor produksinya dibangun Pak, 97% angkatan kerja itu adalah di tangan UKM Pak. Gak usah mikirin perusahaan yang gede-gede itu yang bilion-bilion dolar pakai utang asing lagi. UKM aja Pak dengan rupiah, selesai masalahnya. Saya yakin Bapak dan pejabat semua yang saat ini menjabat gak ribet ke otaknya. Gak usah bawa seorang Sontoloyo ini ke istana atau ke menjabat Pak. Cukup konsepnya diterima, saya sudah happy Pak. Karena kalau bangsa kita happy ya kita happy. Dan selesai masalah kita menjadi champion, menjadi pemenang. Jadi tanpa berpanjang-panjang sahabat, itu adalah cerita mengapa the moment is now, waktu sekarang. Bisa nggak tahun 2021? Nggak bisa. Bisa nggak nanti 2024? Nggak bisa. Waktunya tuh sekarang gitu ya, pondasinya ini dipasang. Kasih 6 bulan lah untuk buat rupiah itu. Bapak buat badan usaha, bukan badan usaha, mungkin badan otorita tentang keuangan.
sesederhana itu. Jadi saya pikir bicara dengan Pak Presiden, mungkin saya nggak pernah bisa waktu, Bapak terlalu sibuk. Karena kalaupun saya diundang ke Pak Presiden, saya nggak mau duduk di depan meeting room. Saya minta waktu dengan Bapak adalah jagongan, Pak. Kita sarungan, saya ngeteh, Pak, saya nggak ngopi ya, Bapak yang ngopi gitu ya. Jadi kita jagongan, Pak. Ngomong santai, Pak, nggak ngomong struktural, kita ngomong santai. Jadi kalau itu dilakukan, saya mau, Pak, ketemu panjenengan, kita ngobrol ngarol ngidul, terus sharing. Dan saya sederhana, Pak, orangnya, Pak. Saya nggak minta jabatan, saya minta Bapak yang melaksanakan karena Bapak megang mandat untuk menerbitkan e-rupiah. E-rupiah itu solusi. Semua infrastrukturnya ada, Pak. Dan saya tahu tim Bapak kuat.